50 tahun lalu Amerika masih rasis, masih mengkotakkan orang berdasarkan warna kulit. Islam 1444 tahun yang lalu, apa kata Nabi? Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Dalam Islam, orang berkulit hitam masih di dunia. Jangankan kulitnya, jangankan badannya, jangankan kepalanya, jangankan lisannya, selopnya sudah masuk surga duluan. Jangan-jangan selop Bilal lebih mulia daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat karena kursimu yang tak terlalu tinggi. Ini setelannya kenapa pendek begitu? Jangan bangga karena engkau dimuliakan orang pakai baju baru, karena semua akan tinggal kenangan saja. Meja tinggal kenangan, baju tak akan mungkin dibawa mati. Yang dibawa mati hanya tinggal amal soleh apa pula soman. Jadi kalau bercerita tentang Islam, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Betul? Kata orang Islam. Orang Islam muji Islam itu namanya apologi, membela diri sendiri. Yang mengatakan Islam itu hebat namanya Karen Armstrong. Siapa namanya? Karen Armstrong. Satu marga dengan Neil Armstrong. Ada pula yang mengirim foto saya kemarin, foto Neil Armstrong di bulan, di sampingnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang ini. Karen Armstrong menulis buku judulnya History of God, Sejarah Tuhan, bestseller, laku habis. Habis itu ditulisnya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Rupanya kalau habis makan pulut kuning ini lancar bahasa Inggris kita. Yang menulis sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang tidak Islam, Karen Armstrong. 2 kali Quran tebalnya bercerita tentang kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya saya mengangkat kata kuncinya adalah persaudaraan. Nabi itu mengajarkan kita memanggil orang ya akhi, laki-laki, ya ukhti. Kalau gitu kami mesti pakai bahasa Arab? Tidak mesti. Sesuai dengan bahasa kampung kita masing-masing. Kalau saya, my brother, my sister. Kalau kampung kalian, pripun, sedulur, sederek, sedoyo, dun awak, dun sana ambo sadonyo, halak kita sesudena. Apapun bahasa yang kita pakai, itu hanya sampulnya saja. Substansinya bahwa kita bersaudara. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan jadi tak ada homo, lesbi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Quran dikatakan dari laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf, Akang Asep, kumaha atuh dah maaf. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Minang, bukan Jawa, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Sunda. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang orang berdasarkan persaudaraan. Tapi suku tak boleh dibuang. Makanya mereka tetap memakai apa namanya? Al-Ansari, orang Madinah. Al-Ausi, orang Aus. Al-Khazraji, orang Khazraj. Al-Qurashi, orang Quraisy. Jadi dengan berislam ini suku tidak kita buang, tapi kita menghormati orang lain. Lita'arafu, kamu disuruh saling mengenal. Jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Inggris yang di luar Indonesia, sesama kita pun di Pekanbaru nih saling mengenal. Kalau tidak nanti kita berkelahi, betul? Betul, kenapa?
Datanglah orang Batak ke rumah makan Minang. Bahasa Bataknya apa kabar tuh biado. Biado. Datang orang Minang, babi ndak ada nado kambiang. Inilah gara-gara tidak paham. Kalau dia paham, dia akan katakan, biado, I'm fine. Saya baik. Karena kita bersaudara. Kalau kita satu agama, ikatan kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kebetulan agama kita sama, ikatan kita dua. Kalau agama kita sama, kita tetap diikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai tidak satu negara, tidak satu agama, bule-bule yang datang ke Riau, mau menengok hutan Riau, mau menengok kebun sawit di Riau, mau menengok minyak gas Riau, apakah orang Riau melihat bule-bule, kalau nampak bule dan Pak Le, pancung kepalanya? Seandainya orang Riau itu radikal, seandainya orang Riau itu teroris, seandainya orang Riau itu ekstremis, tidak akan lama perusahaan Chevron, betul? Kan baru belakangan berubah jadi Pertamina. Sebelumnya apa namanya? Sebelum Chevron itu apa namanya? Nampak betul tak pernah main kerumbai. Mainnya cuma di Panau sama Rimpo Panjang aja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, bule-bule datang. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah datang mengeksplorasi, membuat sumur minyak. Akhirnya kontraknya habis, dilanjutkan oleh perusahaan lokal Pertamina. Apa maknanya? Riau selalu welcome dengan siapapun. Jadi kalau ada orang mengatakan itu orang Riau radikal gara-gara ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau bohong-bohong aja lah, tapi jangan bongak betul macam itu. Ada rupanya orang Riau ini jadi radikal gara-gara ceramah Abdul Somad. Ada orang Riau ini jadi membunuh turis gara-gara ceramah Abdul Somad. Ini orang Ustadz marah? Tidak marah. Memang kalau panas nih gini bawaannya memang. Di mana-mana saya ceramah air minum itu 1 botol. Ini dipasang orang ini 3 botol. Di mana-mana kalau saya ceramah itu biasanya mereknya dibuka, dibuang. Buang. Coba tengok rekaman-rekaman. Mereknya dibuang. Kenapa? Kita tak mau mengiklankan air minum orang, iklan gratis. Tapi ini memang sengaja dipasang. Minumlah air Syafaqallah. Kantor Jalan Soekarno-Hatta, Arengka 1 depan Indogrosir. Bagi Anda ingin air isi ulang galon, hubungi 0852 5631 0007. Catat nomor berikut ini: 0852 5631 0007. Acara apapun acaranya, minumnya tetap Syafaqallah. Hubungi nomor berikut ini. Padahal belum jelas lagi persen-persennya ini. Kalau bersaudara, tolong lakukan jualannya. Jangan mengaku bersaudara, satu masjid, satu imam, satu pengajian, tapi laku tak laku bukan urusan kita. Ini banyak orang di Pekanbaru ini, begitu pergi ke pasar pagi Arengka, menawarnya mencekik batang leher. Udah jelas lah makcik itu berjual ikan jam 12 siang. Itu kan pasar pagi. Kalau jam 12 siang artinya udah tak ada lagi pembeli. Berapa ikan gurami ini sekilo? 10.000 Pak, karena udah siang. 3.000 aja ya. Dia bilang 3.000 itu sambil menunjukkan cincin emasnya 3 ya katanya. Untunglah nenek itu lemah lembut baik. Kalau bolehlah dia selalu mendengar ceramah saya. Udah saya ajarkan itu. Kalau ada orang kasar gitu, kasih dia pisau yang menyisik ikan itu. Kenapa tak kau bunuh aja kau? Nah. Tapi kalau dia makan di rumah makan di atas mall, datang orang membalikkan duitnya sisa. Pak, sisanya 50.000 lagi. Ambil aja. Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik. Gatal. Padahal kalau yang di pasar pagi tadi kau tolong, anaknya bisa sekolah,
Betul? Mereka tuh bukan cari kaya, mereka tuh cari makan, guys. Gara-gara ceramah inilah orang marah sama saya. Kalau saya ngajak orang puasa Senin Kamis, tak ada orang marah. Kalau saya ngajak orang sholat duha, tak ada yang marah. Kalau saya ajak orang bersolawat, tak ada yang marah. Tapi kalau saya ajak, mari belanja ke warung tetangga, orang akan marah. Kenapa? Periuk belanganya terganggu. Ustadz kalau belanja santri, sampo, sabun, odol gigi, minyak, saus, anti nyamuk, kemana Ustadz belanja? Saya belanja ke supermarket 212 Jalan Soekarno, Jalan Subrantas, depan kampus Unri, setelah Hotel Mona. Jelas? Patut kemarin kami tengok mirip-mirip Ustadz. Memang aku lah itu. Ada apa saya sedang belanja-belanja, orang tuh bisik-bisik. Saya pakai masker, pakai topi, disangkanya anak Unri semester 7. Saya tak ada nyuruh-nyuruh orang. Saya belanja sendiri, saya ambil sendiri, saya bayar sendiri. Keliling, belanjanya tetap ke situ. Kenapa? Kita ingin membangkitkan ekonomi persaudaraan. Karena kalau duit dia banyak, dia akan bayar zakat. Kemana dia bayar zakat? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kebetulan ketua Basnas Kota Pekanbaru ada di sini. Namanya Haji Endar Muda. Dialah yang menyusun jadwal ini. Jadi kalau ada masjid yang tak dapat jadwal, salahkanlah dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut berpartisipasi membangun toilet Masjid Nurus Sodri. Banyak orang tak mau ikut membangun toilet. Kenapa? Karena Ustadz berceramah, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Kau kenapa tak ikut bangun WC? Kalau bangun masjid, kita booking rumah di surga Pak Ustadz. Kalau bangun WC, nanti masuk WC lah di surga. Ini orang yang begini nih, kalau di ronsen, otaknya sungsang. Mana pula logika berpikir dunia ini? Di surga mana ada orang Tak ada BAB di surga. Makanya ngaji, tetap tauhid. Nikmat surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Tapi katanya surga itu Pak Ustaz ada pokok kayu, mengalir sungai. Itu ibarat beli buku halaman belakang satu lembar preface, hanya sekedar gambaran. Tapi gambaran yang seutuhnya nanti kita akan tengok bersama. Insya Allah, bersaudara di Panam, bersaudara di Pekanbaru, bersaudara di Riau, bertetangga di surga. Waktu saya posting di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu, ada pula yang komen di bawah, bertetangga di surga, berteman di dunia, bertetangga di surga. Di komennya di bawah, macam yakin aja masuk surga. Untung saya tak tahu password Instagram itu. Admin semua yang mengurus. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi. Sekarang Bapak Ibu yakin masuk surga? Tak yakin pula ditanya, kau yakin masuk surga? Entahlah. Apa kau tak yakin masuk surga? Nabi udah menjamin. Jaminan Nabi itu dari mana? Dari Allah. Kalau Allah sudah menjamin, innaka la tukhliful. Yang buat aku nggak yakin nih Pak Ustadz, aku sholat masih bolong-bolong, aku masih mabuk-mabuk sedikit. Memang aku udah ikut pengajian somat ikut, tapi tergantung SMS. Kalau ada datang kawan ngajak dugem, aku ikut juga. Tetap masuk surga, cuman singgah dulu di neraka.
Cuci dulu dia obok-obok. Udah hitam macam pantat kuali muka kau, barulah kau masuk ke surga. Makanya habis sholat subuh tadi kita minta 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ustadz biasa pakai peci merah, kenapa malam ini keranjang arang? Pekanbaru akhir-akhir ini panasnya minta ampun. Inilah yang paling banyak AC-nya. Besok kami ke Kuntu, acara panen ikan, kan tinggal menangguk aja lagi.